Lembaga Perkreditan Desa LPD didirikan untuk mensejahterakan sekelompok kecil yang disebut masyarakat desa Perkeraman, bukan kesejahteraan pengurusnya. Pemerintah memberikan modal usaha sehingga diharapkan dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya banyak LPD bermasalah hingga masuk ke ranah pengadilan. Kasus yang menjerat LPD di Bali tak mesti nyangkut ke perdataan, namun banyak masuk ranah pidana korupsi. Kerugiannya pun tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Banyaknya kasus korupsi membuat kejaksaan mesti turun tangan. Tidak hanya penindakan, namun juga melakukan pencegahan dengan memberikan pemahaman hukum dan dampaknya. Kejari Badung memanggil seluruh pengurus LPD di mana ada 122 LPD di Badung. Mereka diberikan penyuluhan sehingga diharapkan tidak lagi ada kasus korupsi. Namun yang hadir hanya belasan orang karena masih kondisi pandemi COVID-19. Faktanya masih ada pidana korupsi masuk pengadilan Tipikor Denpasar. Teranyar polisi sedang membidik kasus LPD Ungasan Badung yang konon kerugiannya mencapai 32,5 miliar rupiah. Perkara ini sudah menempatkan mantan Ketua LPD Ungasan Ngurah Sumaryana sebagai tersangka. Di saat kasus LPD Ungasan mencuat, tiba-tiba muncul lagi kasus LPD Desa Adat Begawan Payangan yang heboh. Seorang nasabah mengaku tidak bisa mencairkan depositonya karena kas kosong. Yang meresahkan, konon uang deposito nasabah mencapai 22 miliar rupiah. Audit pun kini sedang dilakukan. Ada pula LPD Serangan Denpasar Selatan yang progresnya tinggal menunggu ekspos bersama BPKP. Sementara Ketua LPD Desa Adat Anturan Buleleng Nyoman Artewirawan juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, tersangka diduga melakukan korupsi hingga 137 miliar rupiah. Masih banyak ada kasus-kasus lainnya. Yang menarik dalam persoalan LPD, bendesa adat selalu dibawa-bawa karena dinilai sebagai pengayom dan menerima laporan pertanggungjawaban. Bahkan tak jarang jero bendesa adat kena imbas hingga ada yang harus duduk di kursi pesakitan. Ada sejumlah modus yang dilakukan pelaku sebagaimana fakta persidangan yang terungkap di pengadilan Tipikor Denpasar. Di antaranya memainkan kredit fiktif, ada juga pemberian pinjaman tanpa agunan dengan jumlah yang fantastis dan kredit pinjam nama dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lunas dan pinjaman pihak ketiga. Banyaknya LPD bermasalah tentu menjadi kekhawatiran banyak pihak. Di ranah hukum, soal LPD memang masih menjadi perdebatan. Banyak yang menyebut masuk ranah pidana korupsi, namun ada pula pakar hukum berpendapat berbeda, yakni masalah LPD tidak mesti dibawa ke ranah korupsi, namun bisa diselesaikan di internal LPD itu sendiri. Miftahul Halis, mantan Hakim Tipikor Denpasar, mengatakan dalam kasus LPD mesti dilihat dari berbagai sisi, apakah itu masuk perdata pidana umum atau pidana korupsi. Harus dilihat konstruksinya. Selama ini disebut bahwa dalam LPD ada penyertaan modal dari pemerintah, namun menurut Miftahul itu harus dilihat bentuknya, apakah itu hibah atau dalam bentuk bantuan lain. Dipastikan dulu bentuk bantuan di LPD sehingga tidak ambigu. Ia menambahkan, mestinya ada hak pemerintah dalam modal itu, namun nyatanya pemerintah tidak pernah menikmati hasil. Untuk itu pemerintah bersama bendesa adat perlu melakukan intervensi dan pengawasan dalam pengelolaan LPD tersebut, tentunya dengan tata kelola yang baik. Jika ada persoalan, perlu dilakukan penanganan dengan restoratif justice sepanjang ada kesepakatan dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun jika sudah melakukan pelanggaran pidana, entah masuk pidana umum atau pidana korupsi, bisa dilaporkan. Miase Bali Post melaporkan.